Assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu ya di masa pandemi ini. Jangan lupa selalu memakai masker dan selalu mencuci tangan. Kali ini kita akan membahas mengenai artikel opini. Yuk kita bahas bersama-sama. Yang akan kita bahas kali ini adalah definisi, persamaan, fakta, opini, dan struktur. Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Lalu apa bedanya artikel, editorial, dan berita? Yuk kita simak. Artikel editorial dan berita sama-sama mengulas fakta. Hanya artikel dan editorial saja yang memiliki opini di dalamnya. Ketiganya sama-sama memuat isu yang aktual. Bedanya, artikel bisa ditulis oleh siapa saja. Kalau editorial khusus ditulis oleh editor, dan berita khusus ditulis oleh redaktur. Artikel dibentuk oleh opini dan fakta. Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa, dan menyertakan bukti berupa data-data yang akurat. Mari kita simak paragraf yang berisi fakta. Ikan paus adalah satu-satunya mamalia terbesar yang hidup baik di dalam air maupun di daratan. Bobot terberat ikan ini mencapai 7 ton dengan panjang sekitar 1000 meter. Monster air tersebut hidup di samudra yang luas dengan memakan hewan-hewan kecil seperti ikan dan plankton, ujar Garage. Dalam hal berkembang biak, ikan paus bereproduksi dengan melahirkan 3 hingga 4 ekor bayi paus yang beratnya mencapai 2 ton. Nah, kalimat pertama ini termasuk ke dalam kalimat fakta karena dapat menjawab pertanyaan apa. Untuk kalimat kedua termasuk ke dalam kalimat fakta karena menjawab pertanyaan berapa. Kalimat ketiga termasuk kalimat fakta untuk menjawab pertanyaan siapa. Dan kalimat keempat juga merupakan kalimat fakta untuk menjawab pertanyaan berapa. Opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Opini dapat berupa kalimat tanya atau kalimat perintah. Selanjutnya, menggunakan kata yang bertujuan untuk menyampaikan sesuatu, seperti sebaiknya, saran, pendapat, dan lain-lain. Mari kita simak paragraf yang berisi opini. Saat ini, kita merindukan film-film sekelas Unyil yang mampu menghiasi dunia anak-anak era 2000-an dan sesudahnya. Saat ini, media televisi lebih banyak mengumbar film-film impor yang syarat dengan adegan kekerasan dan beberapa bagian bahkan disensor. Keberadaan bagian yang disensor ini menunjukkan bahwa film-film impor tersebut tidak layak tayang di Indonesia. Ini belum termasuk siaran anak-anak, tapi bercampur dengan gaya hidup orang dewasa yang tidak layak konsumsi. Kalimat-kalimat ini termasuk kalimat opini karena berisi pendapat atau pikiran seseorang. Artikel dibangun oleh 3 struktur. Pertama, pengenalan isu atau tesis, berisi mengenai isu aktual yang akan dibahas. Kedua, rangkuman argumen, berisi mengenai pendapat atau opini penulis terkait opini yang diangkat. Ketiga, penegasan ulang, yaitu saran atau solusi atau bisa juga kesimpulan. Mari kita simak teks artikel ini ya. Nelson Mandela berujar bahwa pendidikan adalah senjata ampuh untuk menguasai dunia. Dari pernyataan itu tergambar betapa pentingnya pendidikan bagi hidup manusia, bahkan bangsa. Bangsa yang maju menandakan setiap warga negaranya bisa mengakses pendidikan dengan baik, termasuk anak miskin sekalipun. Di Indonesia, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak, seperti digariskan dalam pasal 31 Undang-Undang 1945. Yang menjadi masalah adalah apakah semua anak di Indonesia dapat mengakses pendidikan. Di atas kertas, sekolah memang gratis, tetapi di lapangan masih banyak ditemukan iuran yang harus dibayar oleh siswa kepada sekolah. Dari uang masuk sekolah, uang seragam, buku, uang ujian, hingga iuran-iuran bernilai kecil yang seringkali membuat orang tua miskin terpaksa menyuruh anaknya berhenti sekolah. Bagi keluarga yang mampu, tentu saja biaya-biaya itu tak menjadi masalah. Bahkan, mereka rela mengeluarkan biaya lebih besar untuk mendapatkan pendidikan terbaik untuk anaknya. Masalahnya akan mengganjal bagi orang tua tak mampu. Akhirnya tak sedikit dari anak-anak miskin menjadi putus sekolah. Dari kondisi ini seharusnya negara hadir dan memberikan tanggung jawab besar. Peran yang bisa dilakukan untuk mengawasi agar sekolah tidak melanggar hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan. Misalnya melakukan pengawasan yang cukup terhadap kebijakan sekolah, terutama yang berkaitan dengan biaya.
turun ke kampung-kampung miskin, dan mencari anak-anak miskin yang putus sekolah dan lain sebagainya. Dari teks artikel opini di atas menjelaskan bahwa paragraf pertama termasuk pengenalan isu, karena paragraf ini mengungkapkan mengenai isu yang dibahas. Paragraf 2 dan 3 merupakan rangkaian argumen, karena di sini terdapat fakta dan juga opini. Pada paragraf keempat merupakan penegasan ulang, karena berisi saran penulis. Mudah bukan materi ini? Semoga pembahasan ini dapat membantumu dalam memahami artikel opini ya. Kesalahan orang pandai ialah menganggap yang lain bodoh, dan kesalahan orang bodoh menganggap orang lain pandai.